Awas teman-teman, hati-hati, sudah banyak grup pahlawan kripto yang palsu yang menduplikasi grup dan nama saya ya. Ini adalah grup saya satu-satunya pahlawan kripto sampai sekarang, t.me_pahlawan_kripto. Dan ingat, di grup yang asli saya pajang alamat YouTube channel saya, youtube.com/c/pahlawan kripto. Di luar ini palsu dan modusnya penipu. Hati-hati. Thank you. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting, bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian di hari ini, khususnya di sore hari ini? Saya harap kalian semuanya sehat-sehat ya. Dan sepanjang hari saya juga sudah memperhatikan kondisi market kita. Memang luar biasa ya. Jadi saya mau sampaikan teman-teman, inilah pengaruh yang betul-betul sangat kuat, yaitu pengaruh makroekonomi teman-teman ke market ya. Kalau teman-teman lihat di saham, di pasar saham saat ini, satu hari ini indeks harga saham gabungan atau IHSG ya di Bursa Efek Indonesia itu turun ya, minus 1,307%. Ya, itu satu angka yang cukup besar sebetulnya ya. Kalau misalnya Anda lihat di aplikasi RTI ya, aplikasi RTI itu sempat hampir 2% ya kalau nggak salah tadi. Sebentar saya lihat ya teman-teman. Jadi memang kita harus ekstra hati-hati ya teman-teman saat-saat ini, karena ya kondisi market lagi seperti ini. Ya, nih saya lihat ya teman-teman, sekarang indeks harga saham gabungan itu ditutup di 6.568 ya. Dia jadi sempat menyentuh 6.523 ya teman-teman. Jadi hampir 2% juga ya hari ini. Nah, sementara itu di bursa kripto kita, the global crypto market cap itu 23.392 triliun dan terlihat ada naik sedikit ya, 2,82% teman-teman ya. Oke. Namun kita melihat ya Bitcoin sudah mulai naik cukup lumayan ya, Ethereum juga, BNB juga ya, papan-papan atas, the big three dulu teman-teman. Ini kemarin sempat udah 400-an ya. Tapi ingat teman-teman, ini masih semu. Saya bilang ini masih semu karena tadi saya sempat lihat beritanya bahwa memang The Fed sudah akan menaikkan suku bunga. Begitu ya. Nah, tapi ya nggak tahu tanggal berapa. Ya seperti biasa ya. Goreng kiri, goreng kanan ya kan, nanti tiba-tiba boom lagi ya. Silahkan ya kalau Anda sudah bersiap-siap. Saya menyarankan ya untuk bantalan ya. Saya lebih suka menggunakan begitulah. Pengaman keuangan Anda untuk bantalan ya, anti loss yang selama ini loss mungkin gara-gara scam rakpul. Lebih bagus Anda taruhlah investasinya ya sebagian besar, bukan cuma sebagian kecil, di papan-papan atas. Nah, saya juga mengajarkan demikian, bukan? Jadi selain farming, passive income, taruh di papan atas, nanti sisanya micin, seperti itu. Nah, khususnya nanti saya akan bahas mungkin Solana ya dalam waktu dekat ini teman-teman. Cardano saya udah, BNB udah, Ethereum sama Bitcoin mungkin ya. Nanti juga saya akan bahas ini teman-teman, bos-bosnya ini. Supaya nggak ada yang terlalu sakral, nggak ada yang terlalu sangar kelihatannya ya. Soalnya orang bilang nggak boleh melampaui Ethereum atau Bitcoin. Siapa bilang? Saya bilang begitu, siapa bilang? Nggak ada hukumnya loh, seperti itu ya. Oke, mari kita lihat teman-teman bagaimana kondisi Baby Dogecoin kita.
Dan tampaknya 8,88% hari ini sudah mengalami apresiasi dan sekarang 0,00006261. Ini memang yang satu ini ya, Baby Dogecoin ini betul-betul sakti juga ini kripto satu ini. Ya, tapi ya kemarin sempat jeblok juga ya, teman-teman. Oke, kalau saya perhatikan ya, teman-teman ini votingnya kita lihat juga bagus banget ya, 93/7. Kemudian Anda perhatikan juga ini satu persatu kan dia listing lama-lama udah banyak juga ya, udah 18 ini teman-teman. Ya udah 18 tempat dia listing, kurang ini ada double ya, ada double 3 berarti 16 teman-teman. Jadi Gate.io sudah ya, ini tinggi loh ini teman-teman ya, ranking Gate.io ini tinggi. Poloniex, Uniswap, ya OKX, Lbank, Max ini tinggi juga ini. Bitrue, XT.com, Hotbit, Bitforex, OpenOcean, ya seperti itu ya. Oh, ini dikurangi juga ya. Jadi kurang 2, 16, kurang 2 berarti 14 exchange. Total sudah listing di 14 exchange teman-teman. Seperti itu ya. Ini karena masalah pairing aja biasanya kalau bolak-balik gini masalah pairing. Ini Shiba ke Baby Doge, USDT ke Baby Doge, begitu itu masalah pairingnya teman-teman. Oke ya, kita lihat dulu di Pocoin teman-teman. Nah, Anda lihat ini gerak-gerak, ini sepertinya mau ngecoba ngepam karena memang situasi kondisi market tadi yang plus ya. Dia coba mau nyodok ke atas itu teman-teman. Nah, dan kita lihat bahwa market cap-nya udah di atas 1 miliar US dollar lagi. Begitu teman-teman, ini yang saya biru ini nih. Jadi ingat nggak waktu awal-awal dulu dia tembus di 1 miliar di sini ya. Memang sepertinya ini susah ya. Tapi lama-lama tembus ke atas ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan saya udah ingatkan seingat saya ya beberapa video terakhir tentang Baby Dogecoin dan saya sudah kasih saran untuk masuk di sini loh teman-teman waktu lalu. Saya udah bilang ini udah turun 40%, silakan Anda akumulasi boleh gitu. Masuk dulu sebagian boleh. Nanti kalau drop lagi ya ambil lagi lebih banyak. Dan saya bilang waktu itu kayaknya agak-agak susah deh kalau dia mau jatuh ke harga beli saya di sini. Nah, maksud saya kan drop 60-75% dari all time high-nya ini. Kayaknya susah. Saya bilang kalau nggak salah begitu ya. Di video terakhir saya udah ngomong begitu teman-teman. Jadi sebaiknya Anda tonton ya video terakhir tentang Baby Doge. Saya udah bilang ini agak susah kecuali mungkin crash down total global crypto market kita ya mungkin 15.000 triliun ya atau 10.000 triliun. Nah, itu baru mungkin bisa dicapai di titik terbawah saya ini teman-teman. Seperti itu ya. Oke, saya sendiri secara pribadi ya memang sudah siapin dana. Kalau dia berani menyentuh harga beli saya ya kita kali lah ya. Kali berapa? Kali 3, kali 4, kali 5. Memang bagus kok begitu ya. Oke teman-teman, ini grup saya ya, Pahlawan Kripto. Silakan Anda masuk bagi yang belum bergabung, t.me/pahlawan_kripto. Ini grup yang resmi di luar ini teman-teman. Ada banyak yang ngaku-ngaku grup-grup Pahlawan Kripto tapi itu palsu dan modusnya adalah penipuan dan titip dana investasi. Nanti Anda ditilep nanti dananya sama mereka itu. Ya, kemudian saya mau kasih tahu bahwa apapun yang terjadi, saya perhatikan bahwa Baby Dogecoin ini ya, grup utamanya, telegramnya ini teman-teman, ini nambah terus loh. Ini udah sedikit lagi 240.000. Nah ingat ya, ini di video saya ini, besok ini kayaknya udah lebih dari 240.000. Jadi nambah terus, walaupun market gunjang-ganjing, nggak peduli, badai topan, badai topan apapun juga hajar terus, ini naik terus. Nah, itu salah satu ciri satu token yang memang tahan banting tentunya, Anda lihat sendiri kan. Gitu teman-teman. Yang lain mungkin udah babak belur terkapar. Ini malah tambah naik ini. Ini kan udah naik ini berapa persen nih teman-teman. Ya, ini dari sini ya udah naik seperti itu. Wah, udah naik 23% malah. Ya. Luar biasa ya. Nah, saya mau beritahu kepada kalian berita yang menggemparkan, cukup mengagetkan kita semua. Ini loh teman-teman. Luar biasa loh, makanya jangan pernah bilang bahwa Bitcoin itu nggak bisa dikalahkan. Kita heran loh lihat statement seperti itu teman-teman. Nih, ya ini dari akun Twitternya Baby Dogecoin ya, walaupun mungkin bukan Baby Dogecoin asli, tapi dia posting yang seperti ini teman-teman. Dan ini nanti Anda cek ya, datanya dari mana, ini bisa dicek di apa ini namanya, di PancakeSwap. Ya, di PancakeSwap, diambil datanya dari PancakeSwap.
Nah, Anda lihat nggak ini teman-teman? Baby Dogecoin fast Bitcoin ya. Baby Dogecoin now ranks 8 in PancakeSwap liquidity pools with 68 million in cash. Bayangkan teman-teman nih. Jadi ini dia ya nomor 8. Baby Dogecoin itu ranking 8 ya, LP price-nya 94,92 US dollar, total liquidity-nya itu 68.074.895,31 US dollar ya, satu level di bawah Ethereum dan di atas Bitcoin total liquidity ya, total liquidity di PancakeSwap, teman-teman. Anda bayangkan ini teman-teman bahwa ini kayaknya masih bocah kemarin sore ya, masih kapan dia launching ya? Launchingnya itu kapan itu? Kalau nggak salah Juli ya. Nah, ya 1 Juni ya. Ya, jadi umur daripada kripto Baby Dogecoin ini ya baru 7 bulan lah kurang lebih. Namun dia sudah mampu menorehkan sejarah bahwa total liquidity di PancakeSwap-nya itu sudah mengalahkan Bitcoin loh. Ini dimulai dari total liquidity dulu teman-teman. Nanti kalau terjadi beneran dia lambung total liquidity BNB baru kalian tahu. Jadi saya kurang setuju ya teman-teman. Kalau ada orang berpendapat atau menghitung atau apapun, katakanlah alasannya begitu bahwa seolah-olah Ethereum itu nggak bisa dilampaui. Enggak loh, nggak ada. Coba kalian cari dasar hukumnya atau aturan main di CoinMarketCap ini atau di exchange lain atau dimanapun, apakah ada aturan main yang memang secara eksplisit ada gitu aturan tertulis atau apalah namanya ya di satu exchange begini nggak boleh gitu dilalui yang 10 besar ini. Kalian tahu nggak Avalanche ini baru loh. Mungkin baru 1-2 tahun nih. Kenapa dia udah bertengger di nomor 12 nih? Istilah kasarnya nggak sopan banget nih. Ngelampaui Polygon dan yang lain-lain, Crypto.com. Nggak sopan banget. Emangnya ada begitu, nggak sopan? Enggak loh, ini bukan bicara masalah hati nurani, masalah nggak sopanan. Tetapi ini bicara bagaimana market itu mengapresiasi, teman-teman. Ketika Avalanche itu diapresiasi oleh market, sangat baik dan orang demand-nya juga ditanggapi dengan baik dan dibeli ya koin-koinnya seperti itu, banyak demand ya, naik aja dengan sendirinya otomatis itu seperti itu. Nah sama dengan si BNB ini kan biasanya juga nomor 3 bisa tuh turun. Ini karena Cardano belum lewat aja. Kalau Cardano bisa lewati ini kan kebetulan memang jauh ya setengahnya Binance ini Cardano ini secara market cap. Kalau dia bisa lewati gitu, dia lewat aja begitu loh. Bitcoin ini 9.800 triliun begitu. Kalau misalnya BNB bisa lewat aja BNB nomor 1, Bitcoin di bawah. Begitu juga dengan Baby Dogecoin. Kenapa tidak seperti itu loh? Ya, kalau makanya saya bilang video yang mana itu saya pernah bilang kan. Kalau memang devnya berani secara mental ya, dia kan 420 kuadriliun nih si Baby Dogecoin ini bukan? Ini kan supply-nya kan 420 kuadriliun. Iya bukan? Kalau dia berani melakukan burning 419 kuadriliun, kamu mau apa? Nggak bisa kita tolak bukan? Gitu. Kalau dia berani, misalnya apa? Misalnya harganya naik terus kan market cap itu kan free circulating dikali harga. Begitu ya. Jadi ketika dia bakar naik lagi, bakar naik lagi, bakar naik lagi. Lah kalau misalnya ini tinggal 1 kuadriliun, sekarang ini harganya segini ya, 0,0000 nya 4 lah. Kalau dibakar sampai 419 kuadriliun, menurut kalian berapa nih harganya? Mungkin nggak Rp1. Begitu. Jangan bicara market cap begitu ya, tapi kita bicara sirkulasi juga gitu. Free circulating-nya kalau terus-menerus dienyahkan bagaimana begitu. Samalah seperti Shiba Inu. Ya, Shiba Inu nanti saya akan kasih tahu juga update-nya teman-teman. Ini masif ini pembakarannya dan utilitasnya juga masif juga sama gitu. Bagian developer membuka utilitas sebanyak-banyaknya. Bagian holder dengan patriotismenya membakar, melakukan burning juga secara masif. Tinggal masalah waktu kok ini.
gitu. Ini saya lagi nunggu aja, ini kan udah 0,29 nih ya. Kemarin udah sempat disentuh 0,26 ya. Saya belum melihat adanya gelagat-gelagat mau reda ya, soalnya berita-berita terbaru juga agak-agak ngeri-ngeri sedap. Siapa tahu nanti jeblok lagi ke bawah 0,2 kan beruntung kita gitu. Pokoknya saya mau akumulasi ini Shiba Inu. Terserah kalian mau ikut apa kagak, terserah begitu loh. Kalau saya sih sudah analisa. Bolak-balik saya sudah review loh ini. Oke teman-teman, jadi berita good news-nya ya seperti itu ya, bahwa Baby Dogecoin ini mampu melewati liquidity pool di PancakeSwap. Luar biasa, memang luar biasa hebat. Dan ini 4 jam yang lalu ya, dari Baby Dogecoin ini ada gambar seperti ini ya kan, tahun 2021 ya, Baby Dogecoin yang mulai naik daun begitu ya, boleh lah. Seperti itu. Dan ini ada berita juga teman-teman, Baby Dogecoin Trends ya, mKraken new listing coming soon. Nah ini mau 11 jam yang lalu ya, mau listing di Kraken lagi ini teman-teman ya. Oke. Kemudian Anda bisa cek-cek juga nanti ya yang lain. Ini Baby Dogecoin sudah lebih dari 1.325.000 seperti itu ya. Kemudian nah memang ada gelagat-gelagat tercium kayaknya orang-orang tertentu Baby Dogecoin ini bentar lagi akan listing di Binance. Sepertinya begitu ya teman-teman. Ya kita doakan aja semoga ya secepatnya secepatnya dipublish bahwa memang Baby Dogecoin listing di Binance. Kalau itu memang waduh, saya nggak bisa bayangkan teman-teman, pasti itu bertempik sorai semua itu. Wah itu rame itu. Ya ini juga teman-teman ya, grup Twitternya meningkat menjadi 857.000. Bayangkan ini bukan kaleng-kaleng loh ini teman-teman. Sebentar lagi 1 juta ini. Saya perkirakan mungkin bulan depan udah 1 juta ini. Luar biasa loh. Nah ini kalau udah masif begini, menurut kamu siapa yang ngegerakin ini, manusia-manusia sebanyak ini, hampir 1 juta begini? Ya, siapa yang ngegerakin itu? Itu kan betul-betul natural ya, natural animo massa atau trending ya, bolak-balik trending loh teman-teman. Si Baby Doge ini bolak-balik trending di Twitter ya, begitu. Nah ini Baby Dogecoin surpass all time high, ini kemarin ya tanggal 20. Nah, tapi intinya bolak-balik trending memang. Saya udah bolak-balik perhatikan di sini di Twitter ya, di sebelah sini ini bolak-balik itu Baby Dogecoin. Luar biasa. Oke teman-teman, saya cukup terharu dan bangga lah ya sebagai salah satu holder juga Baby Dogecoin, melihat bahwa sejarah itu ternyata bisa diubah ya, atau tertorehkan sejarah yang baru seperti itu. Jadi nggak ada yang terlalu sakral ya, tidak ada yang terlalu sakral kok dengan Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawan itu, enggak. Itu yang bicara adalah demand-nya tinggi atau tidak dan seberapa besar, itu aja. Karena kan bicara numerik, angka teman-teman. Jadi nggak terlalu sakral-sakral begitu kok. Jangan kita membuat-buat sesuatu yang nggak sakral jadi sakral. Nanti kamu pusing sendiri nanti. Ya teman-teman, kita doakan supaya Baby Dogecoin naik terus. Doa saya supaya dalam waktu dekat ya holdernya tembuslah 2 juta. Ya, tembus 2 juta kan lumayan gitu ya. Dan kita semua ya sama-sama senang tentunya, bukan? Gitu. Tapi ada satu yang bikin saya heran. Kok Baby Dogecoin kali ini nggak rame ya holdernya? Itu aja yang saya heran. Kenapa itu ya? Begitu. Oke teman-teman, segitu aja review singkat dari saya tentang Baby Dogecoin, kripto kesayangan kita ini. Kita doakan supaya devnya makin hari makin gesit ekspansi, dan semoga mereka juga burning besar-besaran teman-teman. Oke, sampai ketemu pada review selanjutnya teman-teman. Ingat, orang sabar cuannya besar. And see you at the top.